Kata Syekh Ahmad, jadi kalau orang baca salawat, tambah banyak dia baca salawat, tambah banyak dia dapat jatah lahan dari Nabi Muhammad SAW untuk dia bercocok tanam kemudian panen buat dia sendiri. Kelebihan buat dia, bagiin buat tetangganya, bagiin buat orang yang dia cintai. Oleh karenanya kadang-kadang akhirnya orang yang banyak baca selawatnya diujinya sama dunia, didatangkan sesuatu yang butuh amalan nih, butuh amalan khusus biar dapat ini dunia. Akhirnya selawatnya dijadikan hal tersebut. Anda menyaksikan banyak orang yang dapat kekuatan bisa ngelawan hawa nafsunya, untuk hawa nafsu yang ngelarang dia banyak baca salawat fatih dilawan sampai bisa ngalit kita baca salawat fatihnya sehari ada yang sampai 10.000, 12.000 digodanya, tapi banyak kalahnya sama dunia akhirnya. Sehingganya maaf, ketika dunia tersebut urusannya kagak beres-beres, akhirnya di situ setan membisikkan, kebuka pintu setan bisikin dia, berarti salawat ini biasa-biasa aja. Berarti salawat ini biasa. Padahal ini luar biasa, rezekinya dia adalah salawatnya itu. Kita butuh duduk dengan orang yang nyambung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kita boleh menasihati itu diperhatikan pun Allah kita berdoa. Kita engkau selalu beresin dulu deh. Pengen mobil mbak ya. Porsinya dulu. Bayar lah Bang ya. makan satu yang hiduplah kalian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana-mana hidup bersama Allah, bawa Allah, sukses. Ini kalau mau sukses hidup bawa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana-mana. Bisa apa kagak? Kalau di sini bilang bisa, tapi kalau di rumah kagak kayaknya. Buktinya kadang-kadang orang nonton TV apa lama nonton TV. Kira-kira Allah bersama kita kalau lagi wirid atau lagi nonton TV. Bagi kita ngobrol lama ngobrolnya. Benar apa kagak kira-kira? Begitu. Dan itu belum bisa kan? Fa'in lam tatih ada dari. Fa'in lam tatih ada dari. Kalau kita kagak bisa, kalau belum bisa hidup di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hiduplah inti bersama dengan Yusuf bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa Syahmat mengatakan kalau inti tahu apa yang di dalam wazifah, inti kagak bakalan ninggalin seumur hidup meskipun satu kali, kata Syahmat Tijani radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, orang yang selalu bersama dengan Allah, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu daiman fi nadratillah. Itu selama beliau telah butuh difatah Allah Subhanahu, selalu berada di dalam pandangan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam pandangan khususnya Allah. Omongan berdua dulu tidak masih buat begitu. Mimiknya pegang. Saudara Muhammad. Kalau itu kagak bisa, maka duduk sama orang yang bersama dengan Allah agar kita dapat nazar. Ketika wali tersebut dapat nazarnya Allah, kita dapat nazarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pandangan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah sunnatullah.
Itu udah sunnatullah. Orang yang duduk sama kekasih Allah, cepat atau lambat dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang kenapa? Karena orang yang didudukkan sama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan walinya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Rima disebutkan berarti Allah berkehendak. Allah berkehendak orang tersebut untuk mengenali kalau itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak kita ini mengenali seseorang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, uya basyariyatahu wa utiha khasa'isah, akan dilipat bagi orang tersebut sifat kemanusiaan orang tersebut. Sifat kemanusiaan wali itu dilipat. Kita nggak lihat. Kayak orang kalau ditakdirkan sama Allah, dipilih sama Allah, umpamanya untuk dekat sama Sayyidil Walid, umpamanya Abu ya, yang kita meyakini beliau wali. Kita yakin beliau waliun min awliyaillah ta'ala. Karena bukan cuma kita yang berbicara, kita nggak tahu. Wali-wali di luar Tijani bahkan mengatakan kewalian Sayyidil Walid Abu ya Habib Ja'far bin Al-Bahar. Kalau Allah pengen kita dekat sama wali tersebut, maka Allah lipat basyariahnya. Hati kita ini nggak sempat menilai beliau adalah manusia biasa. Yang dibuka di hati kita adalah kekhususannya. Selalu ada hikmah di dalam kekhususan kewalian orang tersebut. Di dalam kekhususan. Jadi kalau kita melihat kekasih Allah, kemudian kita melihat basyariahnya, kemudian kita ketika melihat basyariah tersebut, kita akhirnya meremehkan orang tersebut, kita lagi menjadi orang yang mahjub, terhijab daripada pandangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan para awliya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada orang yang berada di atasnya di asri. Di dalam zaman ini tidak ada orang yang lebih bagus dari para awliya Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang alim seperti apapun, orang alim tidak ada orang alim yang keilmuannya lebih daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para awliya majmu'ah Rasul. Duduknya dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW. Kiai Nawawi, mudir Ma'had Sidogiri mengatakan, Kiai Nawawi bukan ulama Tijani, tapi beliau majazib. Beliau wafat belum lama. Beliau mengatakan Habib Ja'far radhiyallahu anhu itu ngajinya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Begitu tuh orang yang langsung ngajinya Nabi Muhammad SAW biasa aja, nggak pernah pamer ilmu, nggak pernah buka yang khusus, nggak kecuali kalau perlu. Di dalam kitab Bughiyah hadara ahadul wali. Ada seorang wali hadir di majlis al-faqih. Hadir ke satu majlis yang dipimpin oleh seorang yang alim, orang alim luar biasa. Inilah awliya kadang-kadang datang ke pengajian ngaji. Duduk. Akan tetapi ketika dia harus mengeluarkan apa yang menjadi fatal kalau itu tidak dikeluarkan, terpaksa dikeluarkan. Wa dzakara al-faqih hadisan min hadis Rasul sallallahu. Tahu-tahu yang orang alim ini lagi ngajar mengutarakan hadis, menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dituntut ini wali, dituntut untuk mentasih ini. Langsung dia sanggah itu orang faqih di majlisnya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan ini tidak bagus. Akan tetapi bagi wilayah ini kadang-kadang menjadi tuntutan. Apa kata beliau? Inna hadzal hadis, batilah. Katanya itu hadis dusta katanya. Itu hadis dusta. Katanya ini wali kepada itu alim. Min aina laka hadza? Kata itu orang alim, itu tahu dari mana ini hadis dusta? Qal Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam jalasa ala rasik. Wa qala inni ma qultu bi ana lam aquluhu, ana ma qultu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ma qultu. Itu Rasulullah SAW lagi duduk di atas kepala ente, gitu wali. Dan Rasul mengatakan ini ane nggak pernah ngomong gini, kata Nabi SAW. Ini hadis, ane nggak pernah berbicara seperti ini. Gua bicara kata wali, ini orang fakih itu belum wali. Wakai siapa? Diusap sama ini wali, diusap. Ini mujalah satu wilayah. Diusap sama ini wali. Gua kusifan. Dikasih dia Allah Subhanahu Wa Taala. Orang faala sahu. Dia ngangkat kepalanya, Rasul ada di atas. Dia melihat dan dia mendengar langsung mengatakan, anda nggak pernah berucap tentang hadis tersebut kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam wa wilayah wali. Langsung ini guru cium tangan sama wali Allah Subhanahu. Tapi ini wali
Wali itu tinggi derajatnya, tambah tinggi derajatnya, tambah pandai menyembunyikan kewalian. Ini terpaksa idhar, karena apa? Idhar sir, ya, menampakkan sesuatu yang rahasia, menyampaikan sesuatu yang rahasia itu, ya, dapat menyebabkan dia jauh, seorang itu jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Ya begitu, kata Abu Ya begitu, kurang lebih menampakkan sesuatu yang rahasia. Oleh karenanya kita di sini waktu kita baca manaqib, kita disuruh duduk bareng sama Rasulullah SAW, disuruh duduk bareng Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, yang mana di sini adalah awalnya beliau, ya, hari di mana beliau qubida ila rahmatillah. Beliau wafat tanggal 17 bulan Syawal. 17 bulan Syawal sekarang tanggal Maghrib ini 18, 6. Beliau 17 bulan Syawal, harinya hari Kamis, beliau berangkat. Di hari Kamis tersebut pada salat subuh, setelah salat subuh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan yang sedih tentang wafatnya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu adalah bukan cuma manusia. Syekh Abdul Wahab bin Ahmad habis salat subuh waktu itu, habis salat subuh bersama dengan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi murid-murid Syekh Ahmad itu ada yang rumahnya jauh-jauh sampai sekarang. Sampai sekarang Syekh Abdul Qadir itu dari rumahnya ke Zawiyah Syekh Ahmad itu jauh luar biasa. Jalan kaki itu bisa sampai 1 jam mungkin. Beliau salat subuhnya di situ. Beliau salat subuhnya di situ. Itu yang jauh-jauh habis salat subuh di situ Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Wahab bin Ahmad ketika pulang daripada salat subuh terakhir Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, itu telinganya dengar suara innal malaika ya'uzu ba'dhum ba'dha bi wafati Syekh Tijani. Innal malaika ya'uzu wa yatazaham. Malaikat saling bertakziah. Karena ini musibah buat semua malaikat. Malaikat saling bertakziah dan mengantri turun untuk bertakziah karena wafatnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kaget Syekh Abdul Wahab bin Ahmad. Kagetnya apa? Anak baru sholat bareng sama Syekh Ahmad. Ya. Di sini disebutkan wanafar ruhas. Syekh Ahmad itu nafar ruhas. Beliau begitu menafikan, mentiadakan rukhsah di dalam syariat. Nggak ada rukhsah di dalam syariat. Jadi di situ Syekh Ahmad sholat nggak duduk. Padahal sakitnya itu luar biasa disebutkan. Sakitnya Syekh Ahmad luar biasa. Nggak kayak kita dapat rukhsah sedikit nggak apa-apa sholat duduk udah sholat duduk. Syekh Ahmad nggak nafar rukhsah. Syekh Ahmad menafikan rukhsah. Waqadda basarahu anil aqwan. Syekh Ahmad itu kalau buat kawan, buat alam jumlatan wa tafsiran. Waqadda basarahu, kalau buat nasi wallah, kalau buat selain Allah, haram Syekh Ahmad. Buat urusan dunia, ya, buat urusan dunia masih buat kawan selain Allah subhanahu malam Syekh Ahmad Tijani. Tapi kalau buat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, buat Rasulullah SAW, ada kaman matma'am, itu tamaknya Syekh Ahmad, itu tujuan hidupnya Syekh Ahmad. Jadi malam Syekh Ahmad itu buat, dan Syekh Ahmad kata Sayyidul Walid radhiyallahu anhu adalah orang yang tinggi derajatnya dengan apa? Karena beliau adalah orang yang paling banyak baca salawat Fatih. Tidak ada orang baca salawat Fatih lebih banyak daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau di zaman sekarang ada orang baca salawat Fatih sehari 150 ribu kali, ada? Ada di Probolinggo ada. Di Probolinggo ada orang baca salawat Fatih namanya Pak Jamal namanya. Beliau baca salawat Fatih sehari 150 ribu kali. Kita muter tasbih aja nggak usah baca apa-apaan, sehari 150 kesemutan kan. Beliau baca salawat Fatih sehari, berarti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu berapa banyak beliau baca salawat? Kemuliaan orang itu dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu pernah ditanya. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu pernah ditanya, hal yantafi as-salah alaihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah ditanya, salawat buat Nabi Muhammad SAW itu manfaat apa kagak sih buat Nabi Muhammad SAW? Ada keuntungan kan salawat kepada beliau untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Wajah radhiyallahu anhu, ya, beliau menjawab, beliau mengatakan banyak khilaf, kemudian beliau mengutarakan radhiyallahu anhu pendapatnya beliau. Bijaksananya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, dia mengutarakan khilaf-khilaf. Jadi ente boleh pilih begitu. Ente boleh pilih, tapi kalau menurut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini. Kata Syekh Ahmad, perumpamaan orang baca salawat itu ya. Perumpamaan orang baca salawat kata Syekh Ahmad, kayak orang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih tanah untuk ditanamin sama dia.
Orang baca salawat kayak orang dikasih tanah untuk ditanam sama itu orang. Walaysa bil musyarakah, tapi ini bukan akad syirkah, bukan kerjasama. Bal binisbah ila hadiah. Tapi itu hadiah. Jadi orang baca salawat kayak orang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih tanah untuk digarap, ditanam. Ketika dia panen punya dia. Rasul kagak ikut sama sekali. Tambah banyak dia baca selawat, tambah banyak dikasih tanah oleh Nabi Muhammad SAW. Tambah banyak dikasih tanah garapan oleh Nabi Muhammad. Dan panennya buat dia. Jadi orang kaya, orang yang paling banyak selawat. Orang yang paling kaya, orang yang paling banyak selawat. Walaula kama khalaqtul aflak, kata Nabi Muhammad, kata Allah SWT, kalau enggak karena ente kagak ciptakan planet-planet nih, kata Allah Subhanahu wa taala. Anda gak ciptakan alam semesta. Di antaranya itu, kata Syekh Ahmad. Jadi kalau orang baca salawat, tambah banyak dia baca salawat, tambah banyak dia dapat jatah lahan dari Nabi Muhammad SAW untuk dia bercocok tanam, kemudian panen buat dia sendiri. Kelebihan buat dia, bagiin buat tetangganya, bagiin buat orang yang dia cintai. Oleh karenanya kadang-kadang akhirnya orang yang banyak baca salawatnya diujinya sama dunia. Diujinya sama dunia, didatangkan sesuatu yang butuh amalan nih, butuh amalan khusus biar dapat ini dunia. Akhirnya salawatnya dijadikan hal tersebut. Anda menyaksikan banyak orang yang dapat kekuatan bisa ngelawan hawa nafsunya, untuk hawa nafsu yang ngelarang dia banyak baca salawat fatih dilawan sampai bisa ngalet kita baca salawat fatihnya sehari ada yang sampai 10.000, 12.000 digodanya, tapi banyak kalahnya sama dunia akhirnya. Sehingganya apa? Ketika dunia tersebut urusannya kagak beres-beres, akhirnya di situ setan membisikkan, kebuka pintu setan bisikin dia, berarti salawat ini biasa. Berarti salawat ini biasa. Padahal ini luar biasa, rezekinya dia adalah salawatnya itu. Sedangkan harta yang dia tunggu-tunggu tersebut seandainya datang aja Syekh Ahmad dikasih harta karun itu ditolak oleh Syekh Ahmad. Harta karun itu hukumnya syubhat. Harta karun hukumnya syubhat, kan nggak ketahuan punya siapa. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu itu beliau setiap datang kiriman dari rajanya padahal rajanya ikhwan, ini nggak pernah diterima. Hakata Tijani, beginilah orang-orang Tijani. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau setiap tahun beliau dapat tiket dari Raja Saudi, tiket haji, undangan kerajaan, banyak undangan kerajaan, ada banyak. Ini nanti ya, orang yang megang tiket itu dijemputnya ame pengawal kerajaan, hajinya khusus. Haji kan ibadah yang capek begitu. Ini tiap tahun beliau dapat. Inilah orang Tijani, nggak pernah diterima, nggak pernah sekalipun diterima sama beliau. Selalu dikasih sendiri ke orang Indonesia. Dikasih, kenapa? Karena beliau tahu orang Indonesia adalah orang yang paling kepengen sama haji, yang paling besar. Orang berdoa untuk haji adalah orang buktinya antriannya sampai puluhan tahun. Mudah-mudahan kita sempat. Amin. Nama Allah yang belum haji mudah-mudahan disampaikan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jadinya kita ditipunya sama setan, kadang-kadang meremehkan salawat tersebut. Kita ngeremehin salawat karena seakan-akan tidak kabul. Padahal bukan kagak kabul, seandainya kabul, inti makan subhan, inti kagak kuat lagi baca salawat 10.000. Jatuh miskin kita. Jauh, kita tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Yang kedua, jawaban beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selawat kepada Nabi ibarat air hujan, kata Syekh Ahmad. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW ibarat air hujan, dan Rasulullah SAW ibarat lautan. Selawat ibarat air hujan, dan Rasulullah SAW ibarat lautan. Sekarang anda tanya, air hujan itu asalnya dari mana? Hah? Air hujan asalnya dari uapnya laut. Air laut itu uap kena matahari menguap kayak kita masak air di panci begitu. Naiklah air uap tersebut menjadi air hujan. Maka tidak bisa dikatakan air hujan menambahkan volume air laut. Kenapa? Karena hujan itu sendiri dari laut datangnya.
Tidak bisa dikatakan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menambahkan kemuliaan Rasulullah, karena salawat dia pun itu atas pilihan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia bersalawat dengan salawat apapun, apalagi salawat Fatih. Tidak bisa kecuali memang Rasul yang pengen kita baca salawat Fatih. Gak bisa. Memang Rasul yang ngasih akhirnya air hujan tersebut bisa menghidupkan alam ini. Semuanya bisa dihidupkan dengan air hujan, diturunin di gunung, subur, hewan-hewan, kita hidup ya, dengan air, semuanya dihidupkan. Begitulah orang yang bersalawat. Kemarin dia pergi, dia hidupkan hati para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyuburkan. Itu kenapa Abu Yang mengatakan setiap kampung di Maroko, setiap desa yang pernah disinggahi sama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, hijau itu kampung sampai sekarang. Padahal di sana itu padang pasir. Karena waktu ke Maroko yang terakhir di situ Abu Ya mengatakan, Salim, ini kampung pernah disinggah sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Tandanya hijau ini kampung. Sebelahnya tandus lagi, nanti jauh hijau lagi. Semua desa yang pernah disinggahi sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menjadi hijau. Kenapa? Beliau membawa matar, membawa air, yaitu air rahmat rabbaniyah, air sumber daripada rahmat Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita mau jadi orang yang mulia, jadi orang yang hebat, banyak lahan, bisa bermanfaat buat siapapun, jangan pelit buat baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sungkan-sungkan buat mentasarrufkan umur kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan salawat Fatih kepada siapapun orang yang kita cintai. Gara amlam ya gara, dia baca, dia belum baca, mudah-mudahan ada harapan, ada saatnya dia atau anak dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasul kenapa diberikannya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Huwa radhiyallahu anhu khiyar ummati. Radhiyallahu anhu Syekh Ahmad adalah pilihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Faddalahu Allah bisyabhi. Faddalahu Allah bisyabhi bi ahsani wa afdali khalqihi sallallahu alaihi wasallam khuluqan wa khalqa. Khuluqan wa khalqa. Apa kelebihannya Syekh Ahmad daripada semua wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelebihannya Syekh Ahmad, Allah lebihkan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu dengan begitu serupanya Syekh Ahmad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu miripnya, begitu persisnya, begitu samanya, khuluqan, baik akhlaknya. Baik akhlaknya Syekh Ahmad Tijani wa khalqan, fisiknya Syekh Ahmad mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen ketemu Rasulullah SAW, pengen juga ketemu sama Syekh Ahmad. Karena ketemu sama Syekh Ahmad mirip sama Rasulullah. Yang mirip umat yang paling mirip sama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bughyatul Mustafid ada Sidina Syekh Ahmad bin Muhammad, Sidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Cukup ini, anugerah. Nggak ada lagi yang lebih daripada ini. Akhlak. Siapa orang bisa berakhlak paling mirip sama Nabi Muhammad SAW? Ya? Kecuali orang tersebut yang paling diangkat derajatnya Allah Subhanahu, paling diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghadda absarakum amma siwa. Ayo hati kita, mata kita meremin daripada selain Allah, selain Nabi Muhammad SAW, selain Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu min ahami. Dan di antara paling kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa min ahami ma ihtamma, dari paling penting yang paling diwanti-wanti yang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pada ikhwan adalah al-adab bainahum. Dalam kitab Bughiyah itu Syekh Ahmad paling sering mewanti-wanti, kata Syekh Ahmad mengatakan bimulazamatil adab bainal ikhwan. Hendaknya kita selalu mencari adab bersama dengan ikhwan. Karena ikhwan ujiannya ikhwan juga. Ikhwan kadang-kadang ujiannya juga orang bikin salah sama kita ikhwan, itu urusan dia sama Allah, urusan dia sama Rasulullah SAW, urusan dia sama Syekh Ahmad. Kita bisa hak kita sebetulnya ngingetin dia, tapi jangan dengan nafsu. Tapi kita jangan menjadikan itu alasan kita juga bikin salah sama dia. Jangan jadikan itu alasan kita bikin salah juga sama dia. Kita zalim juga sama dia. Jangan. Doain biar dia aku sama Syekh Ahmad. Ujiannya ikhwan adalah tinggal kita jadi ikhwan yang mau gimana? Jadi yang muji apa yang diuji? Kita jadi ikhwan yang muji ikhwan, apa yang diuji sama ikhwan? Muliaan yang mana kira-kira? Muliaan yang diuji. Tapi mau jadi yang mana kita kira-kira? Muji.
Alaikum bisabar. Alaikum bisabar. Bukan berarti akan tetapi habis itu khalwat. Tijani ini tidak mengajarkan kita menyendiri. Mungkin diwajibkan setiap hari kita mujalasah, kita duduk kami enggak. Karena Allah juga enggak ajarin begitu. Nabi Daud alaihissalam pernah. Nabi Daud alaihissalam meninggalkan mujalasatan bashar. Nabi Daud meninggalkan duduk sama orang, nggak mau, saking udah sumpah melihat rupanya orang macam-macam udah, hatinya orang jatuh malu kusut udah. Ini zaman dulu setan masih dikit-dikit dari sekarang. Sekarang udah banyak. Udah sumpah melihat orang, Nabi Daud nggak mau ketemu orang, ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ente tafsir lanil bashar? Kenapa ente lari daripada manusia? Kenapa lari daripada? Gak lari aja di kaya. Allaituhum ay afirru minhum li ajlika ya Allah. Aku lari daripada manusia karena engkau ya Allah. Nggak bisa. Rasul itu punya perintah dari Allah bitabligh risalah, untuk menyampaikan risalah. Begitu juga kita juga dapat perintah dari Syekh Ahmad bitabligh salatil fatih, untuk menyampaikan salawat Fatih. Kalau bukan kita yang ngajarin orang salawat Fatih, yang nyebarkan salawat Fatih, kalau bukan orang Tijani, siapa kira-kira? Ada orang luar Tijani yang mau? Kalau ada aja sangat jarang, sangat sedikit. Kita punya warisan itu, amanat dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk menyampaikan salatul fatih lima itu. Kemudian apakah Syekh Ahmad jadi tambah mulia? Sama kayak Rasulullah SAW. Syekh Ahmad nggak jadi tambah mulia dengan salawat fatih kita. Syekh Ahmad nggak jadi tambah mulia dengan lazim kita, dengan wazifah kita. Jangan mentang-mentang kita nih istiqomah di dalam tarekat jadi seakan-akan Syekh Ahmad punya utang budi sama kita. Syekh Ahmad nggak dapat apa-apaan. Kita yang kagak ikhlas kalau begitu. Kalau kita kagak ikhlas mau dapat apaan kita? Nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu. Nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak kata Nabi Daud, ane pisah. Ya Allah itu. Akhir momentum, ane lari dari bashar karena engkau ya Allah. Katanya Nabi Daud alaihissalam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kumpul, asyarhum, bergaulah dengan manusia. Akan tetapi kalau mereka membawa ente kepada sesuatu yang bikin saya murka, baru ente tinggalin. Ya. Kalau ente duduk sama dia, ente jadi banyak musuhin orang, banyak sangka buruk sama orang, jadi malas ibadah. Dia duduk waktu wirid aja dah sama orang yang begitu. Paham maksud anda ya? Paham maksud anda. Tapi kalau ente duduk sama dia, ente jadi lebih dekat sama Allah, rasanya lebih semangat, lebih dekat sama Nabi SAW, lebih dekat sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, lebih sayang sama orang. Duduk sama orang kayak begitu, temenin yang begitu. Temenin orang yang ketika, karena ikhwan juga manusia, ikhwan juga manusia, masih warna-warni juga kita, ada yang putih, ada yang hitam, masih ada yang goreng-goreng juga masih ada. Kalau kita jadi yang putih, itu lain putihnya kita sama orang. Dengan apa? Kalau orang menularkan kepada kita keburukan, kita cemas balik dia. Aku yang ngajarin, kalau ada orang ngajarin kita, ngajakin kita ngomongin ikhwan, jawab huwa khairun minka. Dia lebih baik daripada ente. Kenapa? Dia karena ngomongin ente. Ente ngomongin dia. Begitu, bisa dipaham. Enggak lagi marah-marah sih. Dari terima duit. Udah lama kagak megangnya. Pas megang kurang bahan lagi. Ayo kita niat taubat kepada Allah. Dengan taubat kepada Allah. Kalau yang masih hitam, mudah-mudahan ini malam diputin hatinya. Amin. Mudah-mudahan diputin. Biar kita sadar tujuan hidup kita adalah Allah. Tujuan hidup kita Rasulullah SAW. Tujuan kita punya hidup adalah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau ada yang meracunin keputihan tersebut, kusir buru-buru. Ada orang kalam yang merusak hati kita. Kullah usah, uskut, bilang ente mendingan diem daripada ente ngomong, gitu ya. Mudah-mudahan kita terus dipanggil oleh Syekh Ahmad setiap khalifah. Diundang Rasulullah SAW setiap khalifah. Mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita dibikin bahagia sama Syekh Ahmad, di akhirat beliau. Dunia kita kumpul beliau, di akhirat kumpul sama beliau. Mudah-mudahan dia manfaat daripada salawat kita, mewaris kepada anak keturunan kita. Dia dipilih juga sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bihaqi Allahumma ighfirna fi zumrati ahli faidah Tijani. Wa fi madadi khatmi al-awliya al-kiram. Allahumma ya man adhara jami'il wa sallallahu alaihi
وصحبه يا عظيم المن يا مبدع منا من قبل استهلاكها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن لا تشوقها خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.